Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda bisidqi wal amanah wat tablighi wal fatanah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video sebelumnya saya telah menginformasikan bahwa tausiah channel Rahmatul Ummah selanjutnya akan membahas sifat yang harus dimiliki oleh para nabi atau para rasul yang disebut dengan sifat nabawiyat. Yang dimaksud dengan sifat nabawiyat adalah sifat yang ada hubungannya dengan para nabi dan para rasul yang berjumlah 9 sifat. Yang 9 sifat ini kalau diperinci, wajib di rasul sifatnya 4, mustahil di rasul sifatnya 4, wenangnya 1, berjumlah 9. Maka kalau dibulatkan, sifat uluhiyat 41 sifat, sifat nabawiyat berjumlah 9 sifat, berjumlah 50 sifat. Maka yang 50 sifat ini menjadikan fardu ain. Apa artinya fardu ain? Semua orang yang muslim, yang balik dan berakal wajib mempelajari dan mengetahui sifat-sifat yang wajib di Allah dan mustahilnya dan wenangnya, sifat yang wajib dan mustahil di Rasul juga wenangnya. Seorang muslim mengakui beriman kepada Allah tapi tidak pernah mempelajari ilmu tauhid, dikhawatirkan, diragukan keimanannya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita simak bersama-sama untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang ilmu tauhid, agar kita menyadari betapa kurangnya sifat-sifat kita kalau dibandingkan dengan para rasul. Yang pertama, sifat yang wajib di rasul seperti yang telah dicatat oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tijan, wa yajibu fi haqqihim as-sidqu. Wajib di hak para rasul itu mempunyai sifat benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Mutabaqatul khobar lil waqi, samanya perkataan dengan buktinya. Jadi ketika ada persamaan pembicaraan dengan bukti, itu adalah namanya benar. Sebaliknya, lawan daripada as-sidqu adalah al-kidbu, yaitu bohong. Mustahil baginda Rasul dan para nabi yang lain mempunyai sifat bohong. Apa itu yang dimaksud dengan bohong? Adamu mutabaqatil khobar lil waqi, tidak sesuainya perkataan dengan bukti. Perkataannya begini tapi buktinya begitu, berarti itu adalah hoak. Mustahil baginda Rasul mempunyai sifat bohong. Sebab apa? Karena baginda Rasul dan para nabi yang lain itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kewajiban bagi seorang rasul, wajib mempunyai sifat sidik, wajib mempunyai sifat benar. Apa dalil daripada sifat sidik ini yang harus ada di pada rasul? Wa dalilu ala dzalik annahum law kadzabu lakana khabarullah kadziban wa huwa muhalun. Dalilnya, apabila para rasul, para nabi berbohong, maka berita dari Allah pun pasti bohong. Ketika berita dari Allah berupa wahyu dari Allah yang disampaikan oleh baginda nabi, kalau nabi tidak mempunyai sifat sidik, bahkan sebaliknya, pasti itu berita-berita dari Allah berupa wahyu adalah bohong. Itu sangatlah mustahil. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pembicaraan baginda Rasul wajiblah kita yakini benar, walaupun cara menyampaikannya baginda Rasul dengan lelucon.
lelucon para nabi pun ini wajib kita anggap sebagai kebenaran. Seperti apa lelucon baginda Rasul yang harus kita percayai merupakan kebenaran? Wa fi riwayatin anna ajuzan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah hal tadkhulul jannah ajuz. Pernah di suatu ketika ada nenek-nenek datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si nenek itu berkata, "Wahai baginda Nabi, bisakah seorang nenek-nenek seperti saya ini masuk surga?" Dijawab oleh baginda Rasul dengan jalan lelucon cara menyampaikannya. La tadkhulul jannah ajuz. Tidak mungkin bisa masuk surga seorang nenek-nenek. Lalu nenek-nenek itu nangis pulang ke rumahnya. Baginda Rasul ketawa ketika nenek-nenek menangis karena dikatakan oleh baginda Nabi nenek-nenek tidak mungkin masuk surga. Akhirnya baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk menyusul nenek-nenek untuk kembali menghadap baginda Rasul. Setelah dipanggil oleh sahabat Nabi kembali, nenek itu menghadap baginda Nabi. Setelah bertemu dengan Nabi, kata Nabi kepada nenek itu, "Wahai nenek, aku berbicara tadi tidaklah bohong, merupakan kebenaran." Karena apa? Harus diketahui oleh nenek, apabila nenek sudah masuk surga nanti akan dikembalikan kemudaannya. Bahkan usia ahli surga itu 18 tahun rata. Masya Allah, tidak ada nenek-nenek lagi, tidak akan ada kakek-kakek lagi. Usianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah mendengar cerita dari baginda Rasulullah SAW yang tadinya nenek-nenek itu menangis menjadi ketawa, gembira keriangan. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga dalam satu riwayat ini membuktikan bahwa perkataan baginda Rasul itu sangatlah benar adanya, walaupun belum terjadi, menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Wajib kita mengetahui seperti apa. Pernah di suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang berada di antara kota Mekah dan Madinah, yaitu di Sumur Badar. Tiba-tiba ada seorang kafir yang menghampiri baginda Rasulullah SAW. Kata orang kafir tersebut kepada baginda Rasul, "Wahai Muhammad, aku akan membunuhmu nanti di masa yang akan datang." Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Bukan engkau yang akan membunuhku kelak, tapi akulah kelak yang akan membunuhmu." Lalu setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan di sana ada peperangan yang namanya Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Tentara baginda Rasul 313 orang, sedangkan orang kafir yang harus dihadapi adalah 1000 orang. 1 lawan 3. Jangan bergetar orang muslim, jangan merasa takut. 1 lawan 3. Karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang. Ketika terjadi peperangan Badar, maka orang yang pernah mengancam baginda Rasul datang menghampiri Nabi, hendak membunuh baginda Rasulullah SAW dengan mencabut pedangnya dan langsung menyambarkan pedangnya ke arah baginda Rasulullah SAW. Ternyata hebatnya, gesitnya baginda Nabi, sebelum orang tersebut menyabetkan pedangnya ke tubuh Nabi, baginda Rasul terlebih dahulu sudah mencabut panahnya, sehingga panah baginda Rasulullah SAW dibentangkan langsung diarahkan ke dada musuh yang sudah mengangkat pedang untuk membunuhnya. Lalu orang kafir yang sempat mengancam baginda Nabi tergeletak. Karena apa? Sudah terkena oleh panah baginda Rasulullah SAW. Ketika sedang sekarat tidak berdaya, maka baginda Nabi SAW menghampiri orang kafir itu. Kata baginda Nabi, "Betulkah yang aku telah katakan kepadamu? Bukan engkau yang akan membunuhku, tapi aku membunuhmu pada hari ini." Maka orang kafir tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dan perlu kita ketahui, tidak akan ada manusia yang paling jelek kecuali orang yang dibunuh oleh baginda Nabi SAW. Ini yang dibunuh oleh Nabi di medan perang Badar
adalah yang bernama Ubay bin Ashraf. Maka Ubay bin Ashraf ini orang yang paling jahat. Karena apa? Dibunuh oleh baginda Nabi dengan tangan yang mulia. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan video yang sangat singkat ini menerangkan tentang sifat yang pertama yang wajib di Rasul adalah sifat sidik. Wajib Rasul mempunyai sifat benar dan dijauhkan dari sifat bohong, yang berarti mustahil baginda Rasul mempunyai sifat bohong. Mudah-mudahan setelah Anda menyimak dan mendengarkan tausiah ini, silakan video ini bisa disebarkan kepada rekan-rekan yang lain agar Anda mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala mendengarkan, dan kedua pahala berdakwah. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.